Di berita beberapa hari terakhir ini kita ya diributkan atau dihiasi berita itu dengan ini yang bikin miris, yakni 32 anak yatim piatu dari panti asuhan di Jawa Barat, namanya Darussalam An-Nur, itu dilecehkan, disodomi bahasa kasarnya oleh pengasuhnya sendiri dan beberapa orang. Pondok dan panti. Oktober 2024 ini. Ya sudah ditangkap, memang betul sudah ditangkap. Tapi kasus ini banyak. Tahun lalu November 2023 itu 30-an juga anak-anak SD di Tapanuli. Itu juga sama, disodomi juga. Modusnya diajak main game. Akhirnya dikerjain. Kemudian masih di bulan Juli 2024 itu ada 11 anak juga jadi korban sodomi pria di Purwakarta. Kemudian 5 tahun lalu itu juga ada 32 orang di Garut sama kasusnya. Yang paling parah itu dulu kasus Reinhard Sinaga, tapi ini kejadiannya di Inggris ya, di Inggris. Ada 159 kasus ya. Dan tadi pria dengan pria itu, dia memaksa orang yang sebetulnya tidak senang, dipaksa anak-anak itu. Yang paling parah juga dulu bukan hanya sodomi, tapi juga kasus tambahi pembunuhan. Masih ingat mungkin kasus Rian ya, di Jombang dulu, korbannya 11 yang dibantainya. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini nanti jadi kayak ini ya, kayak ini kan yang kasus seperti ini dianggap penyimpangan seksual, itu dianggap bagian dari hak asasi manusia, fitrah dianggap begitu. Sementara kita lihat dalam Islam yang namanya perbuatan kalau sudah Allah haramkan itu masuk dalam kategori perbuatan kriminal. Bahasa Arabnya jarimah. Jadi kriminal itu. Mencuri itu kriminal, berzina itu perbuatan kriminal masuk. Nanti ada 7 jenis perbuatan yang masuk, ada hukumannya sudah Allah tentukan. Salah satunya adalah liwat atau homoseksual itu. Tetapi dalam sistem kehidupan sekarang ini justru hal seperti ini harus dilindungi, dianggap bagian dari hak asasi dan diberikan dana. Kalau dari PBB itu ada dana 107,8 miliar rupiah untuk LGBT Indonesia dan 3 negara Asia, itu dana dari lembaga dunia. Dan kemudian kita juga bisa lihat sebagian kaum muslimin akhirnya permisif, dianggap biasa. Ada kampus justru kampus Islam. Dulu pernah nulis ini jurnal, di dalam jurnal Justisia itu, tajuknya itu indahnya kawin sesama jenis. Sehingga hal seperti ini akhirnya melebar. Nah, dalam kesempatan kali ini insya Allah kita bahaslah hukum Islamnya ini dalam artian apa? Pertama, agar kita ini punya sikap yang benar ya. Kalau di dalam kaidah usul itu ada irtikabul ma'asi ma'i'tiqadi bi annahu ma'asi ya, itsmun. Melakukan keharaman, kemaksiatan, tapi dalam hati itu masih merasa itu maksiat, maka itu dosa. Kemudian wa irtikabul ma'asi ma'adami i'tiqadi bi annahu ma'asi kufrun. Melakukan kemaksiatan dengan adanya i'tiqad itu bukan maksiat, itu adalah kekufuran. Jadi lebih berat ya, melakukan itu dengan anggapan enggak apa-apa, itu lebih berat dibandingkan melakukan tapi masih merasa bersalah. Nah, program-program ini kadang membuat mereka itu supaya merasa enggak bersalah. Bahkan tidak melakukan pun ketika perbuatan itu Allah Subhanahu wa taala larang, jelas itu. Kemudian kita menganggap itu sebagai sesuatu yang boleh, maka ini bisa menjatuhkan kita ke dalam kekufuran. Kalau yang kita tentang itu, keyakinan kita itu berbeda, dan itu berbeda dengan sesuatu yang pasti dalam Islam. Orang sholat aja misalnya, tapi berpendapat, berkeyakinan bahwasanya sholat tidak wajib, ya, sholat fardu, sholat 5 waktu itu dianggap tidak wajib, maka dia telah keluar dari Islam. Tidak ada beda para ulama, meskipun dia sholat.
Orang tidak sholat tapi dia masih merasa berdosa, ini salah tidak sholat ini, maka dia berdosa hukumannya. Dalam mazhab Syafi'i tidak dianggap sebagai kafir, meskipun dalam mazhab Imam Ahmad dia kafir, tapi kafir yang tobatnya dengan sholat. Berzina dengan masih merasa berdosa, ya dia statusnya masih ada imannya. Tetapi berzina dengan mengatakan dengan berkeyakinan zina itu tidak apa-apa, maka dia telah keluar dari Islam. Ini kaidah dasar-dasar agama. Usuluddin itu begitu. Melakukan maksiat, ada i'tiqad itu maksiat, itu berdosa. Tapi kalau melakukan maksiat tanpa i'tiqad itu maksiat, itu bisa kufur. Nah, ini pentingnya kita mengkaji, mengulang lagi, ya, supaya tidak kemudian generasi ke depan ini semakin hilang itu keyakinan terhadap Islam itu. Ya, bahkan kadang Allah itu ada apa enggak itu sekarang dipersoalkan lagi itu. Diperdebatkan. Ini musibah. Dan karena sistem ini membiarkan begitu, sementara kita kan tidak punya wewenang apa-apa. Kita paling ya cuma ngomong begini, ya, mau melakukan tindakan bukan wewenang kita, ya. Akhirnya perbuatan ini menyebar. Di Jawa Barat itu tercatat ada 300.198 orang yang kayak gitu itu, yang laki-laki senang laki-laki, gay. 300.198 orang. Yang terkena AIDS itu 4.895 orang. Jawa Barat. Jawa Tengah lebih sedikit, 218.227 orang. Itu yang terdata. Yang nggak terdata nggak tahu ya. Karena ada kadang sudah punya suami, sudah punya istri, punya anak, ternyata perilakunya sama. Ya. Ada ibu-ibu pengajian itu nanya gitu, suaminya sudah tua, pensiunan, tapi bawa pacarnya ke rumah, pacarnya laki-laki, istrinya ini menasihati malah dipukuli, tidak berani istrinya ini. Gimana ini Ustaz katanya? Ada kasus begitu itu ada, dan itu nggak masuk catatan di sini, nggak masuk. Yang ratusan ribu. Di DKI Jakarta itu ada 27.706 gay itu. 5.550 yang kena HIV AIDS. Nah, di Banjarbaru ya sampean cari sendiri. Banyak juga orang AIDS kena AIDS di sini. Ya, mudah-mudahan tidak masuk berita lah. Kita ini tidak masuk berita. Ini sudah banyak berita yang kemarin ramai itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hal yang kita perlu tahu dan perlu menjaga anak-anak itu. Dan kemudian setelah masuk pesantren itu sudah pasti selamat, enggak, lihati pesantrennya. Lihati ustadznya, pengasuhnya ini. Ya, kalau bina laki-laki agak gemulai, waspada itu. Waspada. Lihati teman-temannya. Kadang ustadznya enggak, jadi teman-temannya itu. Pantau perkembangan anak-anak kita itu. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pandangan Islam itu begitu, tidak sesuatu yang Allah larang itu sebetulnya kriminal meskipun orang menganggap itu adalah yang biasa. Kemudian problemnya adalah memang perbuatan tadi itu mestinya dalam Islam ada hukumannya, masuk dalam kategori hudud, had, ya, mencuri, berzina, liwat, ya, homoseksual itu, murtad, ada lagi hirobah, pembegal itu, syurbul khomer, minum khomer, ya. Itu masuk hukumnya jelas, itu hak Allah Ta'ala yang ada hukumannya. Nah, untuk liwat ini para ulama sepakat bahwasanya liwat atau homoseksual ini adalah perbuatan yang diharamkan, Tidak ada beda para ulama akan keharaman itu. Hanya saja beda pendapat itu ada pada hukumannya. Hukumannya apa? Nah, yang dimaksud tadi homoseksual itu ya laki-laki kawin dengan laki-laki. Kalau sekedar kecenderungan saja itu nanti namanya apa? Penyimpangan seksualnya aja adalah inginnya tadi tidak tertarik kepada wanita laki-laki tapi tertarik kepada lelaki. Kalau sekedar tertarik itu tidak disebut sebagai liwat atau melakukan homoseksual, enggak. Jadi dalam Islam yang ditindak secara tegas hukumannya itu kalau memang
sampai kawin tadi. Laki-laki kawin dengan laki-laki, yakni ilaju dzakarin fi duburi dzakarin au unsa. Memasukkan burung ke anus. Ya, itu liwat, dosa besar. Apa hukumannya? Ittafaqal fuqaha ala annal liwata muharramun li'annahu min aghlazil fawahish. Para ahli fikih itu sepakat bahwasanya homoseksual liwat itu merupakan perbuatan yang diharamkan dan itu kekejian yang paling besar, lebih berat dari berzina sebetulnya. Terus apa hukumannya? Ya, di kitab fikih seperti Mawsu'ah al-Fiqh al-Kuwaitiyah dikatakan zahaba jumhurul fuqaha ila anna uqubatal la'it hiya uqubatuz zina. Mayoritas ahli fikih itu berpendapat bahwasanya hukuman orang yang melakukan homoseksual itu adalah sama seperti hukuman zina. Ini jumhur fuqaha, mayoritas ahli fikih. Fayurjamu al-muhsan wa yujladu ghairuhu wa yugharrabu li annahu zina. Kalau dia sudah menikah maka dia dirojam sampai mati. Kalau dia belum maka dicilid, ya, dicilid 100 kali dan kemudian diasingkan. Ini mayoritas ulama. Kemudian ini dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Mau wajadtumu yaf'alu fi'la qaumi Lut faqtulul fa'il wal maf'ula bih. Siapa yang kalian dapati melakukan perbuatannya kaumnya Nabi Lut, yakni tadi laki-laki kawin dengan laki-laki, maka bunuh ya, pelaku dan objeknya, dua-duanya itu. Kemudian sebagian ulama itu memang memasukkan hukumannya itu adalah hukuman takzir ya. Ini pendapat mazhab Hanafi. Hukuman takzir itu apa? Hukuman yang diserahkan kepada penguasa ya, bisa dipenjara, bisa dihukum mati juga bisa, tergantung penguasa. Ini seperti pendapat mazhab Zahiri ya, Imam Ibnu Hazm al-Andalusi. Terus bagaimana ini kaitannya dengan pembuktiannya? Pembuktiannya sama dengan pembuktian zina ya. Yathbutu al-liwatu bil iqrar awis syahadah. Jadi pembuktiannya itu bisa dengan ikrar. Ikrar itu berarti ngaku. Kalau ngaku kena, ngaku sudah melakukan itu. Tapi kalau pengakuan nanti pas dihukum dia mengelak, memang tidak kena lagi ya, seperti kasus sahabat Nabi ada namanya Ma'is. Dia ngaku berzina kepada Rasulullah, ngaku berzina. Rasulullah tidak hiraukan. Kalau ini mabuk aja. Tapi sahabat suruh nyium bau alkohol enggak, bau khamr enggak, ternyata enggak. Ditanya beberapa kali, ternyata mengklarifikasi dirinya telah berzina. Terus apa yang engkau inginkan, kata Rasulullah? Kata Ma'is, aku ingin engkau mensucikan aku. Maka kemudian Rasul menyuruh untuk merajam Ma'is ini. Dirajam, sahabat ya merajam. Ternyata ketika dirajam lari karena sakit ya, lari. Kemudian dikejar sahabat, dirajam, meninggal. Kemudian Rasulullah ketika mendengar berita itu, kenapa enggak engkau biarkan aja, kalau lari biarin. Artinya kalau dia ngaku kemudian menarik pengakuannya, itu ya enggak jadi dihukum. Ya, kemudian Rasulullah berkata tentang Ma'is ini, dia sekarang sedang berenang-renang di sungai surga. Artinya Allah ampuni tadi. Ini fungsi hukum Islam itu begitu. Ya, dalam Sahih Bukhari itu dikatakan dari Ubadah bin Somit ya, faman wafa fa ajruhu ya 'ala Allah. Siapa yang memenuhi ya, sumpahnya kepada Nabi itu, maka pahalanya itu ada di sisi Allah Ta'ala. Allah yang ngasih pahala. Kemudian waman asaba min dzalika syai'an fa'uqiba bihi fahuwa kaffaratullah. Siapa yang melanggar hukum kemudian dia dikasih hukuman Islam di dunia, maka dia hukuman itu menjadi penebus dosa. Salah satu fungsi hukum Islam itu begitu. Dikasih hukuman itu nebus dosanya kalau dia ridho. Sehingga Ma'is itu diberitakan begitu. Gara-gara apa? Berzina dihukum. Dia tobat sampai nyawanya diserahkan. Ada kasus wanita dari suku Ghamidi. Kemudian sama
datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni qad zanaitu. Wah Rasulullah, aku berzina. Fatahhirni, maka sucikan aku. Rasul lihat ya, ternyata mengandung, disuruh gitu, sampai melahirkan. Setelah lahir datang itu, kata Rasul, susuin ya, sampai kemudian habis masa penyapian, bawa roti anaknya sudah, baru kemudian Rasulullah perintahkan untuk melakukan hukum Islam tadi. Dirajam, meninggal. Kalau kita sekarang kira-kira banyak yang protes itu. Tapi ini hadis sahih yang kemudian Rasulullah katakan, andai ya tobatnya wanita ini digunakan, ditimbang untuk penduduk Madinah, tentu cukup itu untuk seluruh penduduk Madinah. Ini hukum Islam, dan memang tidak mesti dirajam ya, memang enggak. Dalam artian apa? Kalau wanita tadi tidak ngaku kan tidak dirajam itu. Atau setelah ngaku itu pergi, setelah punya anak misalnya tidak lapor lagi kepada Nabi, ya tidak dirajam enggak. Ya, karena pengakuan itu bisa dicabut. Ya, atau menghilang gitu aja, wong sudah dilempari aja, kalau kata Nabi, andai dibiarin aja ya nggak apa-apa. Ya, itu kalau dihukum. Ya, jadi pertama itu syarat untuk menjatuhkan hukuman homoseks itu sama kalau ngaku. Yang kedua, kalau tidak ngaku maka ya au asyahadah atau saksi. Jadi harus ada saksinya. Berapa saksinya itu ya? Jumhur fuqaha, mayoritas fuqaha mengatakan yang bagi ayyakuna adatuhum bi adati syuhudiz zina ay arba'ati rijalin. Mayoritas ahli fikih mengatakan jumlah saksinya itu harus sama seperti saksinya perzinaan, yakni 4 orang laki-laki. Ya, kalau tidak ada saksinya ya sulit, tidak ngaku. Kayak kasus dulu ada video apa itu yang artis itu, yang perempuan ada yang ngaku, tapi dianya tidak ngaku. Jadi dua itu, ada pengakuan, yang kedua ada saksi. Adapun video itu tidak bisa jadi bukti. Apalagi sekarang video itu bisa di-generate pakai artificial intelligence, pakai AI. Ya, ada Rocky Gerung ya, pidato pakai bahasa Arab mantap benar. Ya, video AI itu, jadi bisa dibikin. Sehingga video itu tidak jadi alat bukti, tapi video itu bisa jadi alat untuk mengorek keterangan, ya, untuk bertanya sehingga dia ujungnya ngaku. Kalau enggak ya enggak bisa. Bapak Ibu rahimahumullah. Ya. Terus yang kedua, ini dosa besar ya, hukumannya berat. Ya. Kalau kita lihat riwayat itu ada yang, ya pokoknya bisa kena hukuman mati itu, melakukan homoseksual itu. Apalagi dipaksa-paksa itu kan anak-anak itu dipaksa itu. Sampai mohon maaf ada yang duburnya itu rusak itu. Ya. Karena dipaksa anak-anak. Ngeri itu, ngeri. Saya tidak habis pikir, orang kok bisa begitu. Orang bisa begitu. Normalnya itu laki-laki ya dengan laki-laki. Kita aja misalnya tidur bareng gitu ya, ada ketumpangan kakinya laki-laki itu geli gitu. Ya, geli, tidak enak. Ini kok bisa begitu, maksa lagi, ini lebih berat ini tentunya. Nah di sisi lain kita tidak boleh nuduh orang ya, gara-gara gemulai misalnya kita tuduh ini melakukan liwat. Kalau tidak ada maka hati-hati, jangan nuduh orang ya. Meskipun dia punya kecenderungan ke sesama jenis, jangan dituduh melakukan homoseksual atau liwat. Bisa jadi memang dia itu Allah uji dengan tadi, kok tidak senang wanita, senangnya laki-laki. Selama dia itu masih menjaga diri untuk apa? Ya tidak melampiaskan keinginannya itu dengan sesama jenis, maka dia ya tidak termasuk kategori liwat ini dan tidak boleh dituduh. Tidak boleh dituduh. Menuduh itu kena hukuman sama seperti menuduh orang berzina, yakni kena had qadhaf. Yakni kalau tidak mampu menghadirkan 4 orang saksi yang melihat peristiwa itu secara langsung, maka dia dikenai hukuman cambuk 80 kali. Jadi enggak gampang menuduh orang untuk ini melakukan homoseks, enggak boleh kita tuduh-tuduh begitu kalau tidak ada kita punya saksi atau sudah memang terbukti. Ini yang mesti kita jelasin. Terus bagaimana Islam itu ketika menyatakan ini haram, ini hukumannya jelas ya. Rasulullah sendiri mengatakan di dalam hadis misalnya dalam riwayat Imam At-Tirmidzi
Inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut. Sesungguhnya hal yang paling aku takuti terhadap umatku itu, terjadi pada umatku, paling ku khawatirkan itu adalah apa yang menimpa umatnya Nabi Lut. Umatnya Nabi Lut. Sudahlah orang-orang di Eropa sana mau melakukan itu, seperti sekarang ya, di Eropa itu ada laki-laki dengan laki-laki kawin, kemudian mengadopsi anak, atau laki-laki dengan perempuan. Ada itu kan olahragawan yang gitu. Yang laki-laki ini dia berposisi sebagai perempuan. Jadi laki-laki ini ibunya sebetulnya. Yang perempuan ini yang laki-laki, kemudian yang perempuan ini menjadi suaminya. Istrinya yang laki-laki, suaminya yang perempuan. Bentuk fisiknya sudah disesuaikan. Yang perempuan itu kayak laki-laki jadi suami, yang suami itu kayak perempuan jadi istri. Makanya itu ketika olahraga diprotes ya menangan dia. Aslinya dia itu laki-laki melawan perempuan olahraga. Tapi ketika punya anak, yang melahirkan berarti suaminya. Karena suaminya yang perempuan tadi. Ketika punya anak itu dia itu masih kepingin disebut ayah, tidak mau disebut ibu. Ini jadi serba aneh. Dia itu posisinya sebagai istri, tapi ingin juga disebut ayah. Ya itu biarlah, di barat itu sudah rusak-rusak begitu, jangan kita impor ke sini. Mestinya harus ada hal yang jelas itu. Kalau Rasul itu perlakuannya jelas, hukumannya itu juga jelas. Dan hukum Allah Ta'ala ini, yakni kalau sudah sampai terjadi homoseksual tadinya hukumannya hukuman mati atau kena hukuman ta'zir, maka itu kalau dilakukan itu lebih baik. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, ya qaumatu hadd min hududillah khairun min matori arba'ina lailatan fi biladillahi azza wa jalla. Tegaknya satu hukum Allah Ta'ala di antara banyak hukum Allah, itu lebih baik daripada hujan 40 malam di buminya Allah Ta'ala. Dalam hadis yang lain, la haddun yuqamu fil ard khairul li ahlihi min ayyum taru arba'ina sobahan. Satu hukum Allah yang ditegakkan di muka bumi itu lebih baik daripada mereka diberi hujan 40 pagi, hujan yang membawa berkah. Satu hukum Allah Ta'ala. Hanya saja memang hukum ini tidak boleh ditegakkan sendiri. Yang punya wewenang itu mestinya negara, sehingga ini juga mestinya menjadi tanggung jawab kita, masyarakat ini, agar negara ini mau menerapkan hukum Allah Ta'ala kalau mau baik. Rasulullah katakan di dalam Sunan Ibnu Majah dengan sanad hasan, wa malam tahkum a'immatuhum bi kitabillah, selama para imam mereka tidak mau berhukum dengan hukum Allah, dengan kitabullah, wa yatakhayyaru mimma anzalallah, dan mereka justru memilih dari apa yang Allah turunkan. Artinya tidak mau dengan yang Allah turunkan, kecuali yang senang ya. Kalau senang ambil, kalau tidak. Illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, kecuali Allah akan menjadikan bencana di antara mereka. Terkait bagaimana kita menyikapinya tadi. Kalau kita sendiri, naudzubillah, misalnya ada yang pernah melakukan itu liwat, maka solusinya ya bertobat. Tidak usah kayak Mais atau Gomidia ingin dihukum dengan hukum Islam, karena tidak ada sekarang yang mau menghukum itu, tidak ada. Sama seperti berzina dengan tobat Allah tutupi aibnya, maka kita tutupi sendiri aib kita. Tobat betul-betul. Kalau taubatan nasuha, maka Allah akan ampuni. Di lanjutan Sahih Bukhari itu kan, waman satarahullah fa amruhu ilallah. Siapa yang dosanya itu ditutupi Allah, harusnya tidak terbukti, tidak diungkap, maka urusannya kembali kepada Allah. Kalau Allah mau, Allah akan maafkan. Kalau Allah berkehendak menyiksa, ya memang akan disiksa di akhirat. Tapi insya Allah kalau bertobat betul-betul, tinggalkan, insya Allah Allah berikan ampunan Allah luas sekali. Kemudian yang kedua,
sikap ini juga kita tidak boleh kemudian merasa aman. Nah ini tidak boleh. Wah nggak mungkin saya melakukan homoseksual, tidak mungkin. Iya kalau melihat kondisi sekarang mungkin ya. Jangan kita itu merasa ini dosa ini buruk betul, ini tercela betul, tidak mungkin saya begitu. Para ulama dahulu tidak begitu sikapnya. Mereka itu khawatir juga terjatuh ke dalam homoseksual itu, khawatir meskipun dari sisi perasaan mungkin tidak ada ketertarikan, tapi berlindung kepada Allah itu lebih baik. Di dalam kitab Al-Kabair ya, diceritakan bahwasanya Imam Sufyan Ats-Tsauri itu memasuki hammam ya, hammam ini tempat mandi, pemandian umum. Fadakhala alaihi sabiyyun hasanul wajhi ya, kemudian masuk ke tempat pemandian itu anak yang rupanya bagus ya, tampangnya bagus, lelaki tampan ya. Biasa ahli fikih nyebutnya amrod itu laki-laki, anak laki-laki ya yang jadi korban ini, yang good looking ya, kalau kata menteri dulu good looking, yang tampan bagus, tidak pakai kumis kan, masih kayak perempuan. Nah itu amrod yang model-model kayak bintang film Korea gitu loh. Bintang film Korea itu kan laki-lakinya cantik-cantik gitu ya. Jadi tidak ada kumisnya, makanya kalau laki-laki ya pakai jenggot atau pakai kumis supaya tidak seperti perempuan. Kalau cantik laki-lakinya gimana? Masuk itu anak laki-laki yang ganteng begitu. Faqala, maka Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, akhriju anni, akhriju ya, bawa keluar dia, keluarkan dari sini, keluarkan. Fa inni ara ma'a kulli imra'atin syaitanan. Sesungguhnya aku melihat bersama satu wanita itu ada satu setan. Jadi yang goda satu setan itu. Ya, kalau bersama perempuan kan, ya. Kalau laki-laki berdua dengan perempuan, maka yang ketiga kan setan. Artinya yang setannya satu aja itu. Kemudian kata beliau, fa inni wa ara ma'a kulli sabiyyin hasanin bid'ata asyara syaitan. Dan aku memandang, melihat bahwasanya dengan seorang amrod tadi, seorang anak lelaki yang ganteng itu ada bid'ah asyar. Bid'ah itu bilangan antara 3 sampai 9 ya. Asyar itu 10. Jadi ada belasan setan. Jadi ini para ulama dahulu hati-hati, karena setan itu bisa godanya begitu. Namanya haram itu setan cenderung itu untuk menggoda. Jadi ini terhadap diri kita sendiri, terus terhadap masyarakat dan keluarga kita. Maka Islam memberikan pendekatan yang pertama itu harus ada taujih ya, pendidikan. Rasulullah mengajari agar anak-anak itu sejak kecil itu dididik sesuai dengan dia laki-laki atau perempuan. Jangan dikatakan sama aja, enggak ya. Kalau anak-anak laki-laki, didik dia sesuai laki-laki, berkuda kah, memanah atau sekarang, pokoknya pekerjaan yang membuat dia itu seperti laki-laki, ajari. Kalau mau masak ya tidak apa-apa sebetulnya, masak jahit misalnya tidak apa-apa, tapi dia harus posisi laki-laki ini sejak kecil tanamkan. Yang kedua, agar tidak terjadi liwat itu Rasulullah SAW juga ngajari saat kecil itu pisahkan tempat tidur mereka. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud ya, setelah Rasulullah nyuruh orang tua untuk agar menyuruh anaknya sholat saat usia 7 tahun, pukul saat usia 10 tahun, di ujung hadis Rasulullah katakan wa farriqu bainahum fil madaji, pisahkan mereka itu dari dalam tempat tidur mereka. Para ulama beda pendapat di sini, ini apakah mulai 7 tahun atau mulai 10 tahun ya, ada yang mengatakan mulai 7 tahun pisah, ada yang mengatakan mulai umur 10 tahun ini harus dipisah tidurnya itu ya, jangan ngeruntel semua ya, laki-laki dengan laki-laki ya, nanti kan bisa ngelindur-ngelindur. Ini ajaran Islam yang kata Imam An-Nawawi dan Ar-Rafi'i itu haram tidur satu tempat. Jadi kalau ini ya dipisah. Ini dalam kitab Ar-Raudhah. Kalau di syarah Sahih Muslim itu haramnya karena kalau mereka nggak pakai pakaian, nah itu haram. Kalau di Imam Ar-Ramli itu bisa satu tempat masih boleh, tapi jangan berdempetan, dijaga posisi itu. Nah, itu hayo-hayo
apa istilahnya ya, balik sana pas ketumpang lagi anak-anak dijaga itu, termasuk pengelola pesantren ya, kalau bikin tempat tidur diatur supaya jangan dempetan, walaupun ini larangan antar laki-laki, perempuan sama karena di sini ayatnya hadisnya jelas, farriqu bainahum fil madaji, pisahkan antara mereka dalam tempat tidur mereka. Ini solusi pertama, ini tugas kita. Kemudian kalau orang-orang yang sudah tadi kena LGBT asal belum liwat itu memang bisa dididik sebetulnya, dididik. Karena awal muasalnya itu hanya kecenderungan. Istilahnya apa? Mukhannas itu laki-laki berperilaku seperti wanita. Itu tidak boleh, haram. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mukhannatsina minar rijal wa mutarajjilati min nisa. Rasul itu melaknat laki-laki yang menyerupai wanita yang menyerupai laki-laki dalam Sahih Bukhari. Enggak cuma itu, Rasulullah katakan akhrijuhum min buyutikum. Kalau ada di rumah kalian orang begitu, usir, keluarkan dia dari rumah kalian. Jadi ini tindakan tegas. Mulai sekedar kecenderungan itu diatur. Tapi sekarang ini justru dilindungi, tidak boleh, itu hak asasi manusia. Ini bedanya ini ya. Sehingga ya rusak itu memang kehidupan. Meskipun tadi itu haram tapi tidak kena hukuman homoseksual, betul ya. Yaitu bisa dididik, salah satu pendidikannya itu ya mereka dijelasin, termasuk jangan kemudian disupport itu malah seolah-olah mereka benar. Tidak begitu, mestinya dijelasin ini haram ya, mas ini haram, tidak boleh. Sampai kawin dengan wanita saja sudah banyak, kalau sulitan kita carikan kan bagus gitu. Bisa diobati bisa, itu insya Allah bisa. Ini kecenderungan itu. Kita ada dokter di pernah jamaah di Hajah Nuriyah itu, dokter di Ansari Saleh, rumah sakit jiwa dulu ya, di Kayu Tangi itu. Jadi nangani itu, ada ASN banyak juga kasus ini ya. Walaupun kata Cahyokumolo waktu hidup dulu tidak ada hukumannya katanya, kalau ASN itu yang laki-laki dengan laki-laki, homoseks tidak ada hukumannya walaupun pegawai negeri. Nah dokter itu cerita ada pasien yang seperti itu, tapi mau sembuh, dia punya istri, punya anak, tapi kecenderungannya berubah, seleranya itu berubah. Selama dia itu masih tahu ini tidak boleh, kemudian dia mau berusaha berubah, insya Allah Allah kasih jalan keluar. Tapi ketika orang seperti itu kemudian kita katakan ini hak asasi mas, tidak apa-apa, hak asasi, nanti ada dananya apalagi. Maka itu yang tambah kacau. Tambahin ulamanya, ada yang katakan ini juga tidak apa-apa ya. Ada kan kiai begitu, jadi jenis kelamin tidak cuma 2 tapi 3 kata dia. Ada pesantrennya, kiai punya pesantren begitu. Ketinggalan zaman sebetulnya, sekarang bukan sekitar 3, 18 itu jenis kelamin itu, belasan. Jadi tidak cukup LGBT iki plus sama itu, jenis kelamin 18. Jadi kacau betul. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dan kita Allah hindarkan dari dosa ini, dan juga harus disampaikan ketika ada orang begitu, entah itu keluarga kita atau siapa yang punya kecenderungan gitu, obati. Minta pada Allah agar Allah teguhkan itu supaya enggak ya, kalaupun susah untuk berubah itu yang penting jangan melakukan keharaman, melakukan homoseksual atau liwat, karena itu dosa besar. Para ulama tidak ada beda pendapat, itu masuk dosa besar ya, hukumannya aja yang memang beda tadi, apakah masuk hudud atau ta'zir. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu wa iyyakum ajma'in wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.